Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun, semangat pagi, semangat beraktivitas buat budak-budakku semuanya. Semangat menjalankan tugas di pagi hari, menyiapkan sarapan buat keluarga, terutama dua putra putrinya yang siap menerima pelajaran pada pagi hari ini. Semangat buat anak-anakku semuanya ya, jangan lupa sarapan, kemudian mandi ya, biar fresh, biar ketika menerima pelajaran pada pagi hari ini selalu dalam keadaan bahagia, ceria, dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala selalu diberikan kesehatan, keselamatan dunia dan akhirat. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, untuk mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini, mari kita membaca surah An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku semuanya dan bunda semuanya, pada pagi hari ini kita melanjutkan di pelajaran akidah akhlak di LKS ya. Nanti dibuka halaman 55, di situ materi terakhir yaitu tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam di bab 6 ya. Dibacakan di sini ya, kalian semua menyimak dari rumah dan tentunya dengan bimbingan bunda semua. Nabi Nuh alaihissalam dilahirkan 126 tahun setelah wafatnya Nabi Adam alaihissalam dan umurnya 950 tahun. Nabi Nuh alaihissalam diutus kepada kaum yang menyembah berhala. Pada saat Nabi Nuh alaihissalam diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada kaumnya agar hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Namun kaum Nabi Nuh alaihissalam, terutama dari pembesar dan bangsawan, menolak ajakan Nabi Nuh alaihissalam. Para pembesar dan bangsawan kaum Nabi Nuh alaihissalam takut menghilangkan kedudukannya. Kebanyakan pengikut Nabi Nuh alaihissalam adalah orang-orang yang lemah. Kaum Nabi Nuh alaihissalam bahkan berani menantang Nabi Nuh alaihissalam untuk memohon kepada Tuhannya azab dan siksaan kalau memang Nabi Nuh alaihissalam itu adalah benar-benar nabi yang diutus untuk kaumnya. Dan yang termasuk tidak percaya akan kenabian dan kerasulan Nabi Nuh alaihissalam adalah istri dan anaknya yang bernama Kan'an. Pada akhirnya Nabi Nuh alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan siksaan yang amat pedih sebagaimana yang diminta kaumnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat kapal. Lalu Nabi Nuh alaihissalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk membuat sebuah kapal ya. Pada saat Nabi Nuh alaihissalam membuat kapal, kaumnya selalu mengejek dan menghina dan menganggap Nabi Nuh alaihissalam sudah gila karena pada waktu pembuatan membuat kapal itu pada musim kemarau. Tetapi Nabi Nuh alaihissalam dan pengikut terus menyelesaikan pembuatan kapal tersebut sampai selesai. Walaupun Nabi Nuh alaihissalam telah dihina, akan tetapi Nabi Nuh alaihissalam tetap berdakwah kepada kaumnya dan memperingatkan bahwa azab Allah Subhanahu wa taala akan datang. Azab itu berupa banjir besar akan datang, tetapi ajakan Nabi Nuh alaihissalam tetap tidak diterima oleh kaumnya. Setelah selesai pembuatan kapal, Nabi Nuh alaihissalam memerintahkan pengikutnya untuk menaiki kapal tersebut. Di dalamnya binatang sepasang-sepasang. Setelah mengikutnya sudah berada di kapal, kemudian Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kaumnya segera diazab. Maka musim kemarau berubah menjadi seperti musim hujan yang ditandai dengan suasana langit gelap, mendung dan awan yang begitu pekat. Kemudian hujan pun turun dan disertai dengan keluarnya air dari bumi, sehingga suasana hari itu betul-betul mencekam. Dalam waktu yang tidak lama air banjir sudah naik dan semakin tinggi sehingga menutupi seluruh rumah dan bangunan, bahkan banjir sampai di bukit dan gunung dan daratan. Pada saat sudah berubah lautan di mana-mana saat memandang hanya air yang terlihat. Nabi Nuh alaihissalam yang sudah berada di kapal tetap berusaha mengajak anak dan istrinya untuk beriman. Namun keduanya tidak mau mengikuti ajakan Nabi Nuh dan keduanya tenggelam dalam banjir yang besar tersebut.
Ketika banjir sudah mulai surut, dengan rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh alaihissalam dan para pengikutnya bisa selamat dan kapal yang ditumpangi telah mendarat di Bukit Judi. Nah, bukit tersebut berada di pegunungan Ararat di wilayah Turki. Nah, dari kisah Nabi Nuh alaihissalam di atas dapat kita ambil pelajaran sebagai berikut. Yang pertama, kebenaran akan tetap menang walaupun ditentang siapapun dan dari manapun dan oleh apapun. Dua, jangan takut menegakkan kebenaran. Yang ketiga, siapapun yang menentang kebenaran pasti akan binasa dan hancur. Empat, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong siapa saja yang tetap di jalan kebenaran. Kelima, kita harus tetap mengajak orang lain selalu tetap di jalan yang benar. Dan yang terakhir, yang keenam, berdakwahlah sesuai dengan kemampuan dan jangan takut dengan rintangan. Nah, itu kisah tentang Nabi Nuh ya dalam proses berdakwahnya. Nah, itu mudah-mudahan bermanfaat perjumpaan kita pada pagi hari ini. Semangat terus dalam belajar buat bunda-bundaku semuanya, keluarganya, anak-anak aku semuanya dalam mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap jaga protokol kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Kalau memang harus pergi keluar dari rumah, jangan lupa untuk memakai masker, jaga jarak, dan jangan lupa untuk mencuci tangan dengan sabun. Itu saja yang bisa Abi sampaikan dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa Abi sampaikan, lebih kurangnya Abi mohon maaf. Abi akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.